Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riris Arseta dengan NIM 858167617. Saya dari mahasiswa PG PAUD BI Pokjar Magetan. Saat ini saya akan menyampaikan tugas mata kuliah pemantapan kemampuan profesional dengan dosen Ibu Lili Wahyuni. Saat ini saya menyampaikan tugas mata kuliah PKP dengan judul Upaya Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Anak melalui Kegiatan Bercerita Menggunakan Media Audiovisual pada anak kelompok B di RA Jasmine Petungrejo. Latar belakang saya mengambil judul ini adalah karena bahasa merupakan salah satu aspek perkembangan pada masa anak usia dini yang harus dikuasai oleh anak, di mana bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi dan mengekspresikan perasaan. Tujuan dari perkembangan bahasa adalah agar anak dapat mengungkapkan dan mengekspresikan pemikirannya melalui kata-kata dan dapat mengungkapkan kebutuhan dan keinginannya. Kemampuan berbahasa anak dapat dikembangkan dengan banyak kegiatan, misalkan bercerita. Seseorang dapat bertukar pengalaman, bertukar perasaan, informasi, dan keinginannya melalui kegiatan bercerita ini. Dengan kegiatan bercerita, anak-anak dapat mengembangkan imajinasinya dan mengembangkan minatnya. Pada siklus 1 ini, tujuan perbaikannya adalah untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak melalui kegiatan bercerita menggunakan media audiovisual pada anak kelompok D RA Jasmine Petungrejo. Adapun identifikasi masalahnya adalah yang pertama, ketika guru menjelaskan, anak-anak tidak fokus untuk mendengarkan penjelasan guru karena guru masih menggunakan metode ceramah. Yang kedua, ketika diminta bercerita atau menceritakan kembali tentang apa yang telah dijelaskan oleh guru, anak-anak nampak bingung untuk menjawabnya. Kemudian analisis masalahnya, penyebab masalah anak yang belum memiliki kemampuan bercerita antara lain karena proses pembelajarannya yang kurang menarik, yaitu guru masih menjadi senter atau pusat perhatian, serta kurangnya kreativitas guru dalam menggunakan media pembelajaran. Rumusan masalahnya adalah bagaimana upaya meningkatkan kemampuan berbahasa anak melalui kegiatan bercerita menggunakan metode audiovisual pada anak kelompok B RA Jasmine Petungrejo. Untuk selanjutnya, saya membuat rencana kegiatan satu siklus yang akan dilaksanakan selama 5 hari kegiatan. Jadi dimulai dari RKH hari pertama sampai dengan RKH hari kelima, seperti yang ada di dalam daftar. Selanjutnya, saya akan menyampaikan rancangan kegiatan atau RKH hari kelima yang dilaksanakan di siklus 1 ini, yaitu sebagai berikut. Kegiatan itu terdiri dari 3 kegiatan, yaitu yang pertama kegiatan pembukaan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga adalah kegiatan penutup. Kegiatan pembukaan yang saya laksanakan adalah sesuai dengan SOP pembukaan, yaitu yang pertama ada salam, kemudian absensi, selanjutnya membaca doa dan menghafal surat pendek serta hadis, dilanjutkan dengan menghafal Asmaul Husna beserta gerakannya. Setelah itu masuk kepada pembukaan sesuai tema, yaitu tema pada siklus 1 ini adalah temanya binatang ciptaan Allah, subtemanya binatang serangga, subtemanya kupu-kupu. Pembukaannya kita bernyanyi lagu kupu-kupu beserta dengan gerakan jari. Untuk kegiatan inti kita ada 3 kegiatan, yaitu yang pertama menonton video. Video yang saya ambil yang pertama adalah tentang dongeng kupu-kupu berhati mulia. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu menggambar kehidupan kupu-kupu. Yang ketiga adalah membilang gambar kupu-kupu dan semut, kemudian menuliskan jumlahnya. Kupu-kupu dan semut ini adalah tokoh yang ada di dalam dongeng kupu-kupu berhati mulia tadi. Kegiatan selanjutnya adalah beristirahat, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penutup. Di kegiatan penutup, saya melaksanakan kegiatan satu lagi, yaitu menceritakan tentang gambar yang telah dibuat anak-anak di depan kelas. Untuk kegiatan pengembangan 3 yaitu penutup, judul kegiatan menceritakan kembali tentang gambar kehidupan kupu-kupu yang dibuatnya di depan kelas. Pengelolaan kelas, ruang kelas. Ruang kelas tanpa meja sama seperti pembukaan, pengorganisasian anak, posisi anak dirubah menjadi duduk membentuk lingkaran. Langkah-langkah perbaikannya,
Guru meminta satu anak yang berani untuk berdiri dan bercerita tentang gambar yang telah dibuatnya tadi. Guru memberikan reward kepada anak yang berani bercerita. Guru meminta anak yang lain secara bergantian untuk berdiri dan menceritakan kembali tentang gambar yang telah dibuatnya tadi, yaitu tentang kehidupan kupu-kupu. Guru memberikan reward dan umpan balik kepada anak. Selanjutnya adalah rencana perbaikan siklus 1. Tujuan perbaikan meningkatkan kemampuan berbahasa anak melalui kegiatan bercerita menggunakan media audiovisual pada anak kelompok B di RA Jasmine Petungrejo. Kegiatan pengembangan 1 atau pembukaan. Judul kegiatan, bernyanyi lagu kupu-kupu dengan gerak jari. Pengelolaan kelas, penataan ruang kelas tanpa meja. Pengorganisasian anak, posisi anak dirubah menjadi duduk membentuk lingkaran. Langkah-langkah perbaikan, guru mencontohkan lagu kupu-kupu dengan gerakan jari. Anak-anak diminta untuk menirukan syair lagu tiap satu kalimat. Guru meminta anak menirukan satu gerakan tangan. Guru mengajak anak bernyanyi bersama. Guru meminta anak bernyanyi atau bersama dengan diikuti gerakan jari. Kegiatan yang kedua yaitu pengembangan 2 atau inti. Judul kegiatan menonton video dongeng kupu-kupu berhati mulia. Pengelolaan kelas, penataan ruang kelas tanpa meja seperti pembukaan. Pengorganisasian anak dirubah menjadi duduk membentuk setengah lingkaran menghadap LCD. Langkah-langkah perbaikan. Guru menyiapkan LCD dan memastikan semua anak dapat melihat layar LCD dengan jelas. Guru menyebutkan judul video pembelajaran yang akan ditonton. Kemudian anak mulai menonton video dongeng kupu-kupu berhati mulia diselingi dengan pertanyaan sederhana dari guru untuk memperkuat isi cerita dalam video. Guru dan anak menyimpulkan tentang kehidupan kupu-kupu. Untuk kegiatan pengembangan 3 yaitu penutup, judul kegiatan menceritakan kembali tentang gambar kehidupan kupu-kupu yang dibuatnya di depan kelas. Pengelolaan kelas, ruang kelas tanpa meja sama seperti pembukaan. Pengorganisasian anak, posisi anak dirubah menjadi duduk membentuk lingkaran. Langkah-langkah perbaikannya, guru meminta satu anak yang berani untuk berdiri dan bercerita tentang gambar yang telah dibuatnya tadi. Guru memberikan reward kepada anak yang berani bercerita. Guru meminta anak yang lain secara bergantian untuk berdiri dan menceritakan kembali tentang gambar yang telah dibuatnya tadi, yaitu tentang kehidupan kupu-kupu. Guru memberikan reward dan umpan balik kepada anak. Selanjutnya adalah dokumentasi kegiatan di siklus 1. Untuk dokumentasi yang pertama yaitu dokumentasi dari kegiatan bernyanyi lagu kupu-kupu. Pada saat kegiatan bernyanyi lagu kupu-kupu, anak-anak sangat antusias. Hampir semuanya mengikuti gerakan bernyanyi lagu kupu-kupu dengan jari. Untuk kegiatan yang kedua yaitu menonton video dongeng kupu-kupu berhati mulia. Di awal-awal menonton dongeng, anak-anak sangat antusias. Anak-anak fokus, tapi mulai dari pertengahan sampai akhir, anak-anak mulai menurun daya fokusnya, konsentrasinya untuk melihat atau menonton video ini. Untuk selanjutnya yaitu kegiatan inti yang selanjutnya yaitu menggambar. Ketika dalam menggambar ini sebagian anak sudah mampu menggambarkan tentang dunia kehidupan kupu-kupu setelah menonton video, tapi ternyata ada sebagian anak yang kesulitan untuk menggambarkan tentang kupu-kupu itu tadi ke dalam bentuk gambaran di buku gambar. Untuk selanjutnya yaitu kegiatan yang terakhir, di kegiatan penutup yaitu kegiatan bercerita. Dalam kegiatan bercerita ini ternyata hanya sebagian anak saja yang berani menceritakan tentang gambarnya ke depan. Ketika anak-anak menceritakan gambarnya ke depan, ternyata ada beberapa anak yang masih kebingungan ketika menceritakan gambarnya, karena gambar yang masih belum spesifik. Jadi gambarnya anak masih beraneka ragam, sehingga ketika anak menceritakan tentang apa yang digambarnya tadi tidak terjadi cerita yang runtut atau cerita yang bersambung. Setelah kegiatan siklus 1 selesai dilaksanakan sampai dengan hari yang kelima, kemudian saya melakukan refleksi dari siklus 1 itu. Dari siklus 1 itu ternyata timbul masalah, yaitu masih ada sebagian anak yang tidak fokus ketika menonton video. Kemudian anak-anak kesulitan menceritakan gambar yang mereka buat sendiri. Penyebabnya adalah anak tidak fokus menonton video karena speaker aktif yang dipakai kurang mendukung, sehingga suaranya dari video itu tidak begitu jelas didengar
didengar oleh anak-anak. Yang kedua, anak-anak kesulitan menceritakan gambar karena gambar yang dibuatnya itu beraneka ragam sehingga tidak menjadi suatu kesatuan dalam cerita. Sebagian anak lagi kesulitan menggambar sehingga tidak mempunyai bahan untuk diceritakan. Alasan memilih masalah ini adalah kemampuan berbahasa anak sangat dibutuhkan untuk berkomunikasi. Ketika anak memahami informasi, maka anak akan mampu menyampaikan atau menceritakan kembali informasi yang didapatkan dengan runtut. Rencana solusi mengganti metode dan media untuk belajar bercerita siswa dengan yang lebih menarik. Guru menggantinya dengan kegiatan merangkai gambar dan menggunakan speaker aktif yang lebih besar sehingga suara video menjadi lebih jelas. Setelah siklus 1 berakhir, selanjutnya saya akan masuk ke rancangan siklus 2, yaitu yang pertama, tujuan perbaikan. Untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak melalui kegiatan bercerita menggunakan media audio visual pada anak kelompok B di RA Jasmine Betung-Rejo. Identifikasi masalah. Masih ada sebagian anak yang tidak fokus ketika menonton video. Anak kesulitan menceritakan gambar yang mereka buat sendiri. Analisis masalah. Anak tidak fokus menonton video karena speaker aktif yang dipakai kurang mendukung, sehingga suara yang dihasilkan kurang jelas. Anak kesulitan menceritakan gambar yang dibuatnya karena tidak menjadi satu kesatuan dalam cerita, sehingga cerita yang disajikan tidak runtut. Perumusan masalah, bagaimana upaya meningkatkan kemampuan berbahasa anak melalui kegiatan bercerita menggunakan media audio visual pada anak kelompok B RA Jasmine Betung-Rejo. Untuk selanjutnya yaitu rencana kegiatan siklus 2 yang dilaksanakan selama 5 hari, yaitu mulai dari RKH hari pertama sampai dengan RKH hari kelima sebagai berikut ini. Untuk selanjutnya yaitu rencana kegiatan harian RKH hari kelima atau hari terakhir di siklus ke 2 ini seperti yang akan saya sampaikan berikut, yaitu terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama pembukaan, inti, dan penutup. Untuk kegiatan pembukaannya sama seperti di siklus 1, bedanya yaitu pada kegiatan pembukaan sesuai tema, yaitu bernyanyi lagu Ayam di Kandang. Untuk kegiatan intinya kita melakukan 2 kegiatan. Yang pertama yaitu anak menonton video dongeng Ayam Hitam yang Sombong. Kemudian setelah itu anak menggunting dan menempel berbagai gambar menjadi rangkaian cerita kehidupan di peternakan ayam. Gambar-gambar ini adalah gambar macam-macam tentang kehidupan yang ada di sekitar peternakan ayam. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan istirahat. Setelah anak-anak istirahat, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penutup. Di kegiatan penutup ini yang akan kita lakukan adalah menceritakan kembali tentang gambar yang dibuatnya. Jadi berupa rangkaian gambar yang telah dibuatnya tadi di depan kelas. Untuk selanjutnya yaitu rencana perbaikan siklus 2. Tujuan perbaikan meningkatkan kemampuan berbahasa anak melalui kegiatan bercerita menggunakan media audiovisual pada anak kelompok B di RA Jasmine Betung-Rejo. Kegiatan pengembangan 1 atau pembukaan. Judul kegiatan bernyanyi lagu Ayam dalam Kandang. Pengelolaan kelas, penataan ruang. Ruang kelas tanpa meja. Pengorganisasian anak, posisi anak dirubah membentuk lingkaran. Langkah-langkah perbaikan, guru mencontohkan lagu Ayam dalam Kandang. Anak-anak diminta untuk menirukan syairnya satu kalimat. Kemudian guru mengajak anak untuk bernyanyi bersama. Dilanjutkan dengan kegiatan pengembangan inti atau kegiatan pengembangan 2, yaitu kegiatannya adalah menonton video dongeng Ayam Hitam yang Sombong. Pengelolaan kelas, penataan ruang kelas tanpa meja seperti pada saat pembukaan. Kemudian pengorganisasian anak, posisi anak dirubah menjadi duduk membentuk setengah lingkaran menghadap ke LCD. Langkah-langkah perbaikan, guru menyiapkan LCD dan speaker aktif dan memastikan semua anak dapat melihat layar LCD dan mendengar speaker aktif dengan jelas. Selanjutnya yaitu guru menyampaikan judul video pembelajaran yang akan ditonton. Setelah itu guru
mengajak anak untuk menonton video dongeng yang berjudul Ayam Hitam yang Sombong, diselingi dengan pertanyaan sederhana dari guru untuk memperkuat isi cerita dan video. Selanjutnya guru memberikan pertanyaan tentang isi video. Guru dan anak menyimpulkan tentang pesan yang didapat dari dongeng. Untuk selanjutnya yaitu kegiatan pengembangan 3 atau kegiatan penutup. Judul kegiatannya menceritakan kembali tentang rangkaian gambar di peternakan ayam yang telah dibuatnya di depan kelas. Untuk penataan ruang, kelas tanpa meja seperti pembukaan. Untuk pengorganisasian anak, posisi anak dirubah menjadi duduk membentuk lingkaran. Langkah-langkah perbaikan, guru meminta anak yang berani berdiri dan bercerita tentang rangkaian gambar yang telah dibuatnya tadi. Kemudian guru memberikan reward kepada anak yang berani untuk bercerita. Setelah itu guru meminta anak yang lain secara bergantian untuk berdiri dan menceritakan kembali tentang rangkaian gambar yang telah dibuatnya. Setelah itu guru memberikan reward dan umpan balik kepada anak. Untuk selanjutnya adalah dokumentasi kegiatan di siklus 2. Dokumentasi kegiatan di siklus 2 ini yang pertama adalah dokumentasi dari pembukaan. Kegiatan pembukaannya adalah bernyanyi bersama-sama dan anak-anak cukup antusias dalam kegiatan ini. Yang kegiatan yang selanjutnya yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti yang pertama adalah menonton video dongeng Ayam Hitam yang Sombong. Itu anak-anak antusias sekali karena suara yang terdengar itu keras, kemudian gambarnya jelas. Selain itu, kami memberikan pertanyaan pemantik kepada anak-anak ketika anak-anak menonton video itu agar fokus anak tetap terjaga. Untuk kegiatan inti yang kedua yaitu kegiatan menggunting dan menempel. Jadi anak-anak menggunting gambar yang sudah kami sediakan, memilih boleh saja tidak semuanya. Jadi yang disukai saja dipilih, kemudian dirangkai menjadi sebuah cerita di dalam lembar kerja. Untuk selanjutnya ada gambar dari hasil karya anak. Ini ada beberapa hasil karya anak yang telah dibuat, jadi digunting kemudian ditempel. Untuk selanjutnya kegiatan penutup yaitu kegiatan menceritakan gambar rangkaian gambar yang telah dibuatnya tadi. Yang pertama dokumentasinya adalah antusias anak. Jadi anak-anak sangat senang sekali, excited, pengen bercerita ke depan. Jadi mereka sangat ingin bercerita ke depan. Yang kedua adalah selanjutnya dokumentasi kegiatan bercerita. Dari gambar-gambar yang telah dibuat anak-anak cenderung sudah mampu menyampaikan apa sih yang ingin diceritakan dari gambar tersebut gitu. Jadi setiap anak karena memiliki keinginan kesukaan yang berbeda tentang gambarnya itu, hasilnya adalah cerita yang dibuat itu juga berbeda-beda. Jadi masing-masing anak mempunyai ide cerita sendiri-sendiri dari gambar yang mereka buat. Dari kegiatan bercerita ini dapat dilihat semakin bervariasi cerita yang disampaikan oleh anak-anak. Ketika gambar yang mereka rangkai itu sedikit, ceritanya juga pendek. Ketika gambar yang mereka rangkai itu banyak, ceritanya menjadi cukup panjang. Tetapi cerita mereka tetap terkonsep. Jadi cerita mereka tetap dalam tema yaitu peternakan ayam. Dan cerita mereka menjadi lebih runtut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyanti SPD Out. Saya sebagai supervisor dari Bu Riris Arseta. Secara keseluruhan, kegiatan pembelajaran sudah bagus. Kegiatan pembukaan menyenangkan anak-anak dengan bernyanyi dan bermain tepuk. Kegiatan inti mulai dari menonton video, anak-anak antusias untuk mengikutinya. Video yang dipilih ceritanya sederhana, tentang kehidupan sehari-hari dengan tokoh binatang. Durasi tidak terlalu panjang, ada pesan moral yang bagus sehingga cocok untuk anak-anak. Antusias anak ketika bercerita juga nampak ketika anak berebut ingin tampil duluan dan mampu bercerita tentang gambarnya. Semoga kedepannya kegiatan seperti ini lebih sering diterapkan agar dapat mengasah kemampuan berbahasa anak dan menumbuhkan motivasi anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.